Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat tarawih dilaksanakan, akan kami sampaikan materi kutub hadis sebagai berikut. Nah, ini baru masuk materi. Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi di Ramadan tahun ini. Ya, ini suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya doa kita diijabah semenjak bulan Rajab. Ya, kita di bulan Rajab ada sebagian yang berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan atau jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Ya, tadi sempat ada menunggunya lama sekali sedang istilahnya ya. Sampai saya baca di komentar itu kayak pilpres, ini 1 atau 2 gitu. Tanggal 1, tanggal 2 gitu. Ya, alhamdulillah Ramadannya sama ya. Jadi gak ada yang pulang nih. Yang tadi pulang pun gak ada yang bertahan. Alhamdulillah. Nabi kita SAW menyampaikan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum asyam. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, yang mana di bulan tersebut itu Allah mewajibkan puasa. Fihi tuftahu abwabal jannah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga. Ini khusus Ramadan ini. Wa fihi tughlaqu abwaban nar. Kemudian ditutupnya pintu neraka. Kemudian di antara utamanya wasum fidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Nanti muncul pertanyaan, kalau setan dibelenggu berarti nggak ada kemaksiatan. Betul Pak ya? Para ulama kemudian ada yang menafsirkan hadis ini ya berkaitan tentang dibelenggunya setan adalah maksudnya setan yang kibar, setan yang senior yang dibelenggu. Adapun yang perintil-perintil masih berkeliaran. Iya, ada yang menafsirkan demikian. Baik, supaya nggak lama ya, karena kultum itu kan kuliah 17 menit. 17 menit ya Pak Sultan. Kuliah terserah antum ya. Baik, ini disampaikan hadis. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Saya bacakan teksnya dulu. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Nabi menyampaikan dalam sabdanya, ya kalau Nabi bersabda itu kan ya dia berupa wahyu. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman harus meyakini bahwasannya hal ini benar. Nabi mengatakan man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mukhlishan min qalbihi, kemudian dia ikhlas dari hatinya, dakhala jannah, maka ganjarannya surga. Di sini ada faedah menarik yang saya ingin sampaikan. Hadis ini mengatakan cukup bersaksi bahwasannya tidak Tuhan selain Allah dengan ikhlas, maka jaminannya surga. Wah, enak sekali ya, tinggal syahadat masuk surga. Nggak perlu sholat berarti ini Pak. Maksud daripada hadis ini adalah bagaimana kita mengimplementasi daripada kata Allah ilaha illallah. Ini dua hal, ada dua hal. La ilaha itu dalam bahasa Arab nafyun itu meniadakan. Illallah itu isbat itu menetapkan. Jadi ada nafyun, ada isbat. Dikatakan nafyunnya la ilaha, tiada Tuhan. Nanti ditafsirkan para ulama
Tafsirannya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, selain Allah ini adalah isbat. Isbat itu artinya menetapkan. Nah, bisa kita implementasikan. Tiada kekuatan, tiada upaya, tiada daya, kecuali datangnya dari Allah. Makanya muncul kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu gimana? La haula wa la quwwata illa billah. Ya, tiada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain mengatakan seorang itu tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bahkan Rasulullah ditanya para sahabatnya, bahkan engkau Rasulullah, ya bahkan ana, ya hatta ana, illa an yataghammada an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Ya kecuali karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan aku masuk surga. Apakah hadis ini kemudian ingin menerangkan kepada kita tidak ada manfaat daripada kita beramal? Karena masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Yang perlu kita pahami adalah taufik kita bisa beramal itu adalah bentuk rahmat dari Allah. Jadi kita dimudahkan dihadir, bisa sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan tarawih itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian seseorang itu tidak mungkin mendapatkan rahmat dari Allah kecuali dengan perantaraan dia beramal. Pendalilan kedua, ya. Yang ketiga, seseorang nanti di surga itu tingkatan surganya itu berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Jadi hadis ini bukan ingin mengangkat tidak ada manfaat daripada seorang itu beramal, tapi justru dengan amal itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini dikatakan kepada orang yang dekat dengan Al-Qur'an, Allah katakan iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Tingkatan surga seseorang itu adalah sejauh mana dia dekat dengan Qur'annya. Ada yang menafsirkan bahwasanya sejauh hafalannya. Ya, kalau hafalannya misalkan sampai surat An-Nas ya surga tingkat An-Nas. Kalau hafalannya banyak insya Allah banyak. Ada kemudian menafsirkan ini yang paling dekat dengan Quran maksudnya beramal. Kalau amalnya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW maka dia tingkatan surganya yang tinggi. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita jadikan momentum kita beramal ya. Dan kalau bisa Ramadan tahun ini kita jadikan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kalau misalkan Ramadan ini sama dengan sebelumnya dari sisi amalan, dari sisi apa lagi sedekah misalkan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi karena sama saja kualitasnya tidak nambah. Ya, terlebih kalau misalkan lebih buruk, itu terlaknat ya. Ya, usahakan Ramadan tahun ini mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan waktu yang terbaik ini untuk kita memperbanyak amal soleh. Ya, Quran itu karena bulan Ramadan, bulan Quran jangan lupa dibaca. Nggak perlu dihafalkan, ya dibaca itu. Insya Allah pahalanya lebih baik daripada bulan sebelumnya. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.